Peran gender. Peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status lingkungan, budaya, dan struktur masyarakat. Jenis peran gender dibagi menjadi 3, produktif, reproduktif, dan sosial. Peran produksi adalah kegiatan yang dilakukan baik laki-laki dan perempuan agar memenuhi nafkah bagi keluarga. Peran reproduksi. Peran reproduksi adalah aktivitas untuk menjamin reproduksi angkatan kerja. Hal ini termasuk pembatasan anak, penjarahan anak, perawatan terhadap anggota keluarga seperti orang tua, anak, dan pekerja. Tugas-tugas tersebut umumnya tidak mendapatkan upah dan kebanyakan dilakukan oleh perempuan. Peran masyarakat adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tingkat masyarakat untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang terbatas seperti air, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Pekerjaan ini biasa dilakukan oleh perempuan. Halo Kak Keisha. Hai. Kak Keisha, pernah ngalamin diskriminasi dalam gender? Sejauh ini sih aku belum pernah ngalamin ya, baik di sekolah, di kerjaan, di perkuliahan aku selama ini belum pernah ngalamin yang namanya diskriminasi gender. Nah, menurut Kak Keisha, untuk kaum wanita, apakah mempunyai peluang yang sama dengan laki-laki di bidang aspek marketplace, pendidikan, atau bidang yang lainnya di lingkungan Kak Keisha? Kalau di lingkungan aku sendiri sih yang aku lihat, aku kurang tahu kalau di daerah lain, tapi kalau menurut aku di daerah kota, khususnya di Jabodetabek, itu udah cukup baik ya kesetaraan gendernya. Jadi aku lihat wanita tuh punya kesempatan yang sama pria dalam profesi. Contohnya nih supir TJ gitu ya, pengemudi TJ. Aku udah banyak lihat pengemudi TJ itu yang wanita, dan juga sekarang pun banyak pemimpin wanita, pemimpin negara, pejabat negara gitu ya, atau pemimpin agama, khususnya agama Kristen, pendeta, banyak yang wanita. Terus juga business owner juga udah banyak yang wanita gitu. Jadi menurut aku udah cukup baik sih kesetaraan gendernya. Ada nggak harapan Kak Keisha untuk kaum perempuan? Pastinya harapan aku supaya semuanya perempuan di Indonesia, bukan cuma di daerah kota aja yang dapat kesetaraan gender, tapi juga semua perempuan di semua daerah di Indonesia gitu ya. Karena kan kalau misalnya kesetaraan gender itu sudah diperjuangkan, berarti juga negara itu udah siap untuk menjadi negara maju. Oke, terima kasih Kak Keisha. Terima kasih. Filosofi inklusif. Pertama akan merubah bagaimana cara kita memandang kepada keberagaman. Setelah itu akan merubah cara kita bersikap dan merespon keberagaman. Selanjutnya akan memacu untuk terus mencari cara terbaik dalam merespon keberagaman sehingga tercipta budaya kebijakan yang inklusif, pendidikan inklusif, dan masyarakat yang inklusif. Berikut upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam menangani kasus kesetaraan gender. Yang pertama, memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mendukung dan meningkatkan kesadaran kesetaraan gender di tengah masyarakat. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada kaum perempuan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan. Yang kelima, membangun sarana dan prasarana untuk kaum perempuan. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan memiliki porsinya masing-masing. Seyogianya, laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi dan saling bekerja sama, bukan untuk saling bersaing. Marilah kita saling bersatu untuk membangun negara NKRI kita yang tercinta. Salam inklusi.